Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Saudara-saudariku sekalian yang terkasih, itulah gambaran panggilan dari Tuhan yang kita terima sebagai gereja. Gereja Katolik, dan kita semua tentu menyadari bagaimana Tuhan memanggil kita menurut cara hidup masing-masing. Panggilan dalam gereja ada dua pilihan. Entah itu membangun keluarga ataupun juga hidup selibat sebagai romo, suster, bruder, dan juga calon imam, tentu memiliki kekhasan dan keistimewaan. Oleh karenanya, keduanya itu sama-sama bermakna. Tetapi dalam kesempatan ini, marilah kita bersyukur atas anugerah panggilan Tuhan, seraya juga mendengarkan bagaimana sharing panggilan dari romo, suster, dan juga dari keluarga-keluarga kita. Selamat menikmati dan Tuhan memberkati kita semua. Ini yang membuat ketika semua dalam suasana berkumpul, biasanya kami pada saat bulan Desember, Natal, yang membuat kami sukacita. Di situ ada sharing, ada diskusi, ada cerita tentang masing-masing. Yang di Kalimantan cerita tentang pekerjaan, tentang rumah tangganya, tentang tahun kelima belum memiliki momongan. Yang ini juga cerita tentang dinamika menjadi guru TK dan anak kami yang ragil dengan komunitasnya. Nah, itu bagi kami berdua merupakan satu ungkapan sukacita ketika kami dapat sharing, dapat bersama, dapat diskusi dan sebagainya dalam suasana yang sangat-sangat sederhana. Hal yang paling berat adalah ketika kita membawa diri dalam masyarakat. Kebetulan kami punya masalah dengan anak bungsu kami, dengan komunikasi yang salah menurut kami. Tetapi hal itu yang harus kita sikapi agar supaya masalah yang dihadapi oleh anak kami dengan komunitasnya tersebut, dan terutama hubungan kami dengan masyarakat umum itu tetap terjaga, ya kami harus sampaikan kepada masyarakat bahwa keluarga Katolik itu tidak lari dalam masalah, tetapi menyelesaikan setiap masalah itu secara bersama. Itu yang kemudian selama ini kami wujudkan, kami lakukan. Itu. Menjadi orang Katolik itu sulit, tidak gampang. Kemudian ketika melangkah menjadi keluarga Katolik itu sangat sulit. Apa yang sudah disatukan oleh Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia. Dengan demikian, satu kata, kesetiaan. Ketika kesetiaan itu berarti harus dicari dari awal untuk memilih teman hidup. Satu, dengan adanya persamaan iman yang sama itu menjadi dasar. Ketika iman sama, kita pasti sejalan dalam pemikiran. Baik itu kemudian mengelola keluarga maupun ketika kita diberikan rahmat keturunan, kita dapat mewujudkan keturunan itu sesuai dengan iman kita. Harapannya yang dicari adalah satu seiman dan yang bertanggung jawab secara iman. Kami sebagai wanita single yang menyadari bahwa hidup ini merupakan suatu panggilan dan anugerah dari Tuhan, sehingga kami merasakan kebahagiaan dalam menjalani hidup ini dan penuh syukur atas segala yang diberikan pada Tuhan. Kami berkarya di Rumah Sakit Panti Rapih
sejak awal kuliah sampai dengan pensiun sebagai perawat dan bidan. Kami merasakan kebahagiaan dan merasa puas dalam menolong ibu-ibu hamil yang akan melahirkan dengan maksimal sehingga menghasilkan ibu dan anak dalam keadaan sehat semua. Pesan untuk kaum muda, marilah kita optimis dalam menjalani hidup sesuai panggilan dengan penuh syukur, bekerja keras dengan jujur dan ikhlas, dengan sukacita dan tidak membeda-bedakan dalam melayani sesama. Karena sebagai wanita single yang hidup di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat, banyak sekali masalah dan hambatan. Tapi untuk itu kami perlu mempunyai makna untuk hidup secara mandiri, baik secara finansial maupun secara rohani, yang mana itu menjadi pegangan dalam hidup. Semoga karya saya ini sungguh dapat bermanfaat bagi sesama kami. Halo saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terus kita rayakan anugerah kehidupan. Tentang panggilan menjadi imam atau bruder suster, catatan pertama adalah panggilan itu ternyata personal ya. Saya dipanggil menjadi imam yang personal menurut kehendak Allah dan menurut cara saya merespon, berbeda dengan Romo Marto Sucito, berbeda lagi dengan Romo Martoyoto, berbeda lagi dengan Romo Tibio Darmojo, berbeda lagi dengan Romo Diktus. Masing-masing dipanggil dan diutus dengan kekasan dan kebutuhan kerajaan Allah, dan kami menanggapinya. Berikutnya adalah orang yang dipanggil itu bukan orang yang sempurna. Bahkan saya punya semboyan yang rapuh, yang dipilih. Jangan mengukur panggilan Tuhan untuk menjadi seorang biarawan, biarawati atau imam dengan kepantasan diri. Karena kalau itu sebagai ukuran, tidak ada yang pantas, apalagi saya. Tidak pantaslah. Tetapi kalau Allah menghendaki, terjadilah. Bagaimana saya tahu bahwa Allah menghendaki? Saya bertanya kepada Allah, Tuhan, Engkau memanggil saya menjadi imam? Aku sanggup loh. Katakanlah, hai para kaum muda, katakan itu pada Tuhan. Dan terbuka hati, kalau kemudian ada ketertarikan, ada dorongan untuk bahkan hanya mencoba menjadi seorang calon imam, bruder maupun suster. Tentu saja orang-orang di sekeliling kita akan memberi pengaruh yang baik atau yang buruk. Keluarga, aktivitas sejak kecil, Pia dengan para suster RGS, Miss Dinar, kemudian lingkungan gerejawi. Maka terima kasih untuk doa-doa Anda bagi para imam. Ayo para kaum muda, tanya pada Tuhan, apakah Tuhan memanggilmu? Sejarah panggilan saya itu sangat sederhana. Waktu saya SMP, saya sering melihat suster gembala baik yang naik sepeda ontel keluar masuk kampung. Dari situ saya melihat suster itu anggun, ramah, sopan, dan dia menyapa umat tanpa memandang agama, tanpa memandang status sosial. Di situ dalam hati saya mengatakan, saya mau seperti suster itu. Walaupun waktu itu saya belum Katolik, saya masih beragama lain, maka saya berjuang pertama-tama untuk menjadi Katolik. Itu awal mula panggilan saya. Sukacitanya banyak sekali. Itu terutama pada waktu saya masuk di biara itu ya, berjumpa dengan berbagai teman dari berbagai suku, berbagai latar belakang, berbagai budaya, dan juga dari berbagai negara. Itu sangat memperkaya panggilan saya. Dan bahagia berjumpa dengan mereka itu membahagiakan panggilan. Kalau bagi saya tantangannya itu waktu berkarya di medan yang sangat sulit, yang sarana prasarana itu masih minim, lalu medannya itu luas, lalu infrastrukturnya itu masih sangat minim. Itu menjadi tantangan yang berat. Saya berharap sih orang-orang muda ini
untuk menanggapi panggilan Tuhan itu mesti punya komitmen dan perlu sukacita dalam hidup itu. Jadi apapun panggilannya, terutama panggilan menjadi imam, bruder, dan suster, itu mesti ada ketekunan dari diri sendiri untuk meniti ke masa depan. Itu saja.